Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah belas kasih yang tak terbatas. Bacaan Injil hari ini mengisahkan peristiwa Yesus membangkitkan anak laki-laki seorang janda di Nain. Sebagai Mesias, tidak mungkin membiarkan janda itu hidup dalam penderitaan. Maka ia melakukan tindakan yang mengejutkan kepada janda dan para pengiring jenazah. Yesus mendekati jenazah dan melakukan kontak fisik dengan orang yang telah meninggal itu. Yesus menghampiri usungan itu, menyentuhnya dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Kata "hai anak muda, bangkitlah" adalah kata yang memulihkan kehidupan fisik maupun membawa kebebasan dan keutuhan jiwa dan tubuh daripada anak tersebut. Peristiwa membangkitkan anak seorang janda itu, Yesus mau menunjukkan bahwa ia tidak hanya berduka atas kematian seorang pemuda yang terlalu cepat, akan tetapi juga ia menaruh belas kasihan kepada perempuan janda itu. Sebab perempuan janda itu tidak hanya merasa kehilangan orang yang dicintainya, akan tetapi juga kehilangan perlindungan dan pekerjaan pada masa depannya. Di lain sisi, Yesus tidak hanya berhenti pada kata-kata hiburan seperti sering diucapkan orang saat melayat. Ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Kata "jangan menangis" adalah kata peneguhan dan kekuatan dari sisi Tuhan. Kata-kata Yesus itu penuh kuasa, maka membuat janda yang dirundung duka dan kepedihan dapat mengalami kembali sukacita yang besar. Setelah Yesus membangkitkan anak itu,
dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Hal ini merupakan tanda bahwa Tuhan mengembalikan sukacita, kebahagiaan, harapan, kegembiraan, dan tujuan hidup yang sempat hilang pada saat anaknya meninggal dunia. Yang mengalami sukacita dan lainnya itu bukan hanya si janda sendiri yang mengalaminya, akan tetapi juga pada iman orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Saudara-saudari terkasih, dengan mujizat tersebut di atas, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa kita janganlah bersedih hati, bersusah diri, gelisah, cemas, kecewa, kehilangan harapan hidup, dan putus asa. Sebab Ia sebagai Sang Penyelamat kita sedang memperhatikannya. Yesus selalu mengajak dan mengundang kita untuk bangkit dari perbudakan maut, yakni bangkit dari duka cita, kesedihan, kepedihan, dan keputusasaan. Percayalah, seberat apapun beban kita, Dia pasti menopang dan membebaskan kita. Dia pasti menyapa kita, jangan menangis, dan memberi kekuatan bagi kita. Dialah Tuhan yang berkuasa atas hidup maupun mati kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.